Shalom, sukacita sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara di pelayanan baptisan hari ini. Saya percaya kita semua akan bersukacita masuk dalam baptisan selam hari ini. Jadi kasih ke kanan, salam kanan kirinya, saya bersukacita karena engkau ada di sini. Jadi dalam melakukan segala hal kita harus punya alasan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ketahui alasan apa yang terkandung di dalam setiap apa yang kita lakukan. Juga makna apa, value yang kita dapat dalam setiap apa yang kita lakukan. Begitu kita melakukan baptisan selam, kita harus tahu alasan apa yang mengapa kita harus lakukan ini. Jadi sangat sukacita sekali ya kita lakukan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu alasannya. Ada 2 alasan waktu kita melakukan baptisan selam hari ini. Yang pertama, kita buka saja langsung di Matius 3. Kita buka langsung Matius 3. Ya. Ini peristiwa tentang Yesus dibaptis. Jadi kita bisa baca ayatnya dari ayat yang ke-14 dan ke-15. Jadi saudara semua pasti sudah pernah membaca ini. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Katakan kepada kanan kirimu, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara semangat hari ini karena kita melakukan kehendak Allah. Jadi taruh tangan di dada, katakan, "Saya melakukan kehendak Allah." Dengan sukacita kita harus katakan itu, karena kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini. Kita melakukan kehendak Allah. Lalu yang kedua, alasan kenapa kita dibaptis adalah, kalau Bapak Ibu ingat, waktu sebelum Yesus naik ke surga, ada amanat agung yang diberikan Tuhan. Kita buka langsung ayatnya di Matius 28 ayat ke-19. Wow, excited sekali kita hari ini. Matius 28 ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi ini adalah perintah Tuhan yang luar biasanya kita lakukan hari ini. Kita dibaptis selam, kita melakukan perintah Tuhan, bukan hanya kehendak Tuhan yang kita lakukan, kita melakukan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara akan melakukan sesuatu yang bukan hanya kehendaknya tapi perintahnya. Jadi kita excited hari ini. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini. Dan tentunya ada sebuah nilai, sebuah makna di balik sebuah baptisan. Kita buka di Roma pasal 6. Roma pasal 6. Kita lihat dari ayatnya yang keempat. "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Artinya waktu saudara dibaptis, kita ditenggelamkan bersamaan dengan manusia lama kita. Kita ditenggelamkan, dikubur bersama dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Artinya waktu saudara bangkit dari air, saudara menang dan saudara mengalami sebuah kebangkitan, bangkit bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saudara ditenggelamkan dari hidup yang lama. Hidup yang lama saudara ditenggelamkan, lalu saudara keluar dan bangkit mendapatkan sebuah hidup yang baru. Itu sangat sukacita sekali makna baptisan ini. Jadi kita semua yang hari ini dibaptis harus, waktu kita ditenggelamkan, kita dikuburkan bersama kematian Kristus. Artinya setiap dosamu diampuni sama Tuhan Yesus. Dan waktu engkau bangkit dari air, engkau akan bersukacita karena engkau punya hidup yang baru, karena engkau dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Artinya Bapak Ibu Saudara harus excited hari ini. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara dibaptis selam, dikubur bersama dengan Kristus, lalu bangkit dengan hidup yang baru. Jadi saya ulangi hari ini, kita mendapatkan sebuah alasan dari setiap peristiwa yang sangat penting hari ini. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu ingat apa? Kita melakukan kehendak Allah.
Yang kedua, kita melakukan segala perintah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan baptisan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu, makna apa sih? Nilai apa yang terkandung? Tadi kita boleh baca di ayatnya di Roma, bahwa waktu kita dibaptis selam, kita ditenggelamkan, artinya dikubur bersama dengan kematian Kristus. Artinya segala kehidupan lamamu dikubur sedalam-dalamnya. Lalu engkau bangkit bersama Kristus dalam kemenangan. Artinya dengan manusia yang baru, kita harus bersuka cita. Waktu kita bersuka cita dibangkitkan bersama Kristus, kita harus excited menerima setiap hidup baru kita. Nah, saya ada beberapa ilustrasi. Kalau saudara adalah orang tua, untuk saudara memerintahkan anak saudara untuk, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Lalu anak saudara melakukan setiap apa yang engkau suruh, engkau kehendaki, maka akan bersukacita. Bukan sebagai orang tua, sukacita terbesar adalah ketika setiap komunikasi yang dikomunikasikan kepada anakmu, setiap apapun yang kau perintahkan kepada anakmu bisa taat, bisa mendengar, bisa melakukannya. Tentunya sangat bersukacita. Demikian Bapa di surga hari ini bersukacita karena Bapak Ibu Saudara hari ini menggenapi firman Tuhan, yaitu melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Jadi bukan, surga itu sangat bersukacita, sangat excited hari ini karena saudara melakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan. Artinya Bapa di surga disenangkan melalui perbuatan saudara hari ini. Lalu yang kedua, bukan hanya Bapa di surga yang disenangkan, saudara juga harus bersukacita karena saudara telah dikuburkan bersama Yesus. Artinya setiap kehidupan yang lama dibuang jauh-jauh dan dibangkitkan bersama kebangkitannya. Artinya engkau menang dan engkau memiliki sebuah kehidupan yang baru. Artinya kalau engkau bersukacita, engkau harus memberkati orang di sekitarmu. Caranya bagaimana? Waktu engkau ditenggelamkan, dibaptis, lalu engkau dibangkitkan kembali, engkau harus bersorak, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Jadi harus excited, harus sukacita karena kita melakukan kehendak Allah dan kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi harus bersukacita. Bisa janji sama saya, waktu saudara diangkat dari kolam baptisan, saudara harus bersukacita karena engkau memiliki hidup yang baru. Jadi bisa teriakan haleluya, puji Tuhan, harus semangat. Jadi kita lakukan baptisan hari ini. Saudara sudah siap? Ayo semangat, sorakan sama-sama sama saya. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Selamat, welcome untuk hidup yang baru. Saudara akan diberkati karena saudara melakukan perintah Tuhan. God bless you. Shalom.